Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adistri Vita dari Program Studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang edukasi pemanfaatan TIK di bidang kesehatan. Presentasi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang kesehatan. Dengan pemahaman dan edukasi yang baik, TIK dapat membantu masyarakat mendapatkan akses informasi kesehatan yang lebih luas, memanfaatkan teknologi dengan bijak, serta mendukung terwujudnya sistem kesehatan yang lebih baik. Selain itu, saya juga akan membahas dampak positif, tantangan, serta rekomendasi untuk memaksimalkan manfaat TIK di bidang kesehatan. Semoga materi ini bermanfaat dan membuka wawasan baru tentang peran teknologi dalam mendukung kesehatan masyarakat. Pendahuluan. Saya akan menjelaskan apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Kenapa TIK penting dan apa tujuan dari persentase ini? Manfaat TIK. TIK punya banyak manfaat, seperti mempermudah akses informasi, membantu memantau situasi, misalnya di bidang kesehatan, membuat pekerjaan lebih efisien, mencegah masalah dengan solusi berbasis data. Kasus positif. Contoh sukses TIK adalah aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan untuk membantu penanganan COVID-19. Aplikasi ini membantu melacak kontak, memantau kesehatan, dan mendukung protokol kesehatan. Tantangan dan risiko. Ada juga masalah dalam penggunaan TIK, seperti risiko kebocoran data, penyebaran hoaks atau berita palsu, ketergantungan berlebihan pada teknologi, tidak semua orang punya akses yang sama ke teknologi. Edukasi. Penting bagi masyarakat untuk memahami teknologi. Ini termasuk menggunakan sumber informasi yang terpercaya, menjaga keamanan data pribadi, belajar menggunakan teknologi dengan bijak. Rekomendasi. Untuk pemerintah, tingkatkan akses teknologi dan jaga keamanan data. Untuk masyarakat, gunakan teknologi dengan baik dan terus belajar tentang dunia digital. Pendahuluan. Definisi TIK dalam kesehatan. Teknologi informasi dan konsultasi TIK di bidang kesehatan mencakup penggunaan IoT, aplikasi digital, dan internet untuk meningkatkan layanan kesehatan. TIK membantu mengintegrasikan teknologi dalam satu sistem kesehatan agar lebih efisien. Salah satu contohnya adalah aplikasi Satu Sehat Mobile yang mendukung layanan kesehatan berbasis digital. 2. Relevansi TIK. TIK sangat relevan karena memberikan berbagai manfaat seperti 1. Mempermudah akses informasi kesehatan sehingga masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan informasi penting. 2. Mendukung pemantauan kesehatan jarak jauh seperti konsultasi dengan dokter melalui aplikasi. 3. Meningkatkan efisiensi pelayanan medis dengan mengurangi waktu dan biaya. 4. Membantu dalam pencegahan dan manajemen penyakit melalui analisis data kesehatan. 3. Tujuan presentasi. Presentasi ini bertujuan untuk 1. Meningkatkan literasi digital kesehatan sehingga masyarakat lebih paham tentang penggunaan teknologi dalam kesehatan. 2. Mendorong pemanfaatan TIK yang bertanggung jawab agar dampaknya maksimal. 3. Menghindari dampak negatif seperti penyalahgunaan data atau kesenjangan akses teknologi. 4. Membangun ekosistem kesehatan digital yang aman di mana data dan layanan terlindungi dengan baik. Manfaat TIK dalam kesehatan. Yang pertama, akses informasi kesehatan. Teknologi mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi kesehatan melalui 1. Aplikasi kesehatan seperti Halodoc dan Halodokter yang memungkinkan akses layanan medis secara online. 2. Artikel medis terpercaya untuk edukasi kesehatan. 3. Konsultasi dokter secara online tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. 4. Informasi kesehatan terkini yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. 5. Peningkatan literasi kesehatan untuk mendorong pola hidup sehat di masyarakat. Yang kedua, efisiensi pelayanan. TIK membantu layanan kesehatan menjadi lebih efisien, seperti 1. Pendaftaran rumah sakit secara online. Jadi itu akan mengurangi waktu antre. Yang kedua, konsultasi jarak jauh melalui telemedicine. Yang ketiga, penggunaan rekam medis elektronik untuk mempermudah akses data pasien. Yang keempat, manajemen antrian secara digital sehingga lebih tertata. Yang kelima, memperluas akses layanan kesehatan terutama di daerah terpencil.
3. Pemantauan kesehatan. Teknologi memungkinkan pemantauan kesehatan individu secara real-time seperti 1. Penggunaan perangkat seperti smartwatch dan iOS untuk memantau detak jantung. 2. Pelacakan aktivitas fisik dan analisis kualitas tidur. 3. Deteksi dini masalah kesehatan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. 4. Pencegahan penyakit. TIK berperan penting dalam pencegahan penyakit melalui 1. Aplikasi pelacakan seperti untuk COVID-19. Yang kedua, informasi vaksinasi real-time untuk memastikan jadwal imunisasi terpenuhi. 3. Notifikasi risiko kesehatan bagi pengguna. 4. Edukasi gaya hidup sehat untuk mengurangi risiko penyakit kronis. 5. Sistem peringatan dini untuk wabah yang membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran. Contoh kasus positif Peduli Lindungi. 1. Manfaat aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi menjadi salah satu contoh sukses pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia selama pandemi COVID-19. Beberapa manfaat utamanya yaitu 1. Pelacakan kontak erat memungkinkan identifikasi individu yang berpotensi terpapar virus sehingga langkah pencegahan dapat segera dilakukan. 2. QR check-in untuk protokol kesehatan digunakan di tempat umum untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. 3. Informasi vaksinasi terkini memudahkan masyarakat mengetahui jadwal dan lokasi vaksinasi. 4. Pemantauan status kesehatan memberikan informasi terkait status kesehatan individu berdasarkan riwayat perjalanan atau interaksi. 2. Dampak positif pada penanganan COVID-19. Aplikasi ini memberikan dampak nyata dalam mengatasi pandemi, seperti 1. Penurunan angka penyebaran virus. Dengan pelacakan yang cepat dan sistematis, aplikasi ini membantu memutus rantai penularan. 2. Peningkatan kesadaran kesehatan. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan mematuhi protokol. 3. Efektivitas program vaksinasi. Mendukung distribusi vaksin yang lebih terorganisir dan pemantauan cakupan vaksinasi. 4. Manajemen mobilitas masyarakat. Membantu pemerintah mengatur mobilitas masyarakat sesuai kondisi kesehatan mereka. Selanjutnya, tantangan dan risiko dalam pemanfaatan TIK kesehatan. Yang pertama ada penyalahgunaan data. Salah satu risiko utama dari pemanfaatan TIK adalah kerentanan terhadap data kesehatan, meliputi 1. Penyalahgunaan data. Informasi medis dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis. Yang kedua, kebocoran informasi pribadi. Risiko ini semakin meningkat sering dengan banyaknya data digital. Yang ketiga, pelanggaran privasi pasien. Pasien dapat merasa dirugikan jika privasi mereka tidak dilindungi dengan baik. Yang keempat, ancaman keamanan cyber. Serangan cyber pada sistem kesehatan semakin sering terjadi. Yang kelima, pentingnya regulasi ketat. Diperlukan aturan yang lebih tegas untuk melindungi data medis. Yang kedua, ketergantungan teknologi. Yang pertama ada over-reliance, ketergantungan berlebihan pada aplikasi kesehatan dapat mengurangi penilaian kritis terhadap informasi medis. Yang kedua ada risiko self-diagnosis. Masyarakat cenderung mendiagnosis diri sendiri tanpa konsultasi dokter yang berpotensi salah. Yang ketiga, menurunnya konsultasi langsung. Interaksi langsung dengan tenaga medis menjadi berkurang. Yang keempat, keseimbangan teknologi manusia. Diperlukan pendekatan yang seimbang antara penggunaan teknologi dan keterlibatan manusia. Yang ketiga ada misinformasi. Yang pertama, berita palsu. Informasi kesehatan yang salah seringkali menyebar cepat melalui media sosial. Yang kedua, amplifikasi hoaks. Media sosial memperbesar penyebaran hoaks, terutama di bidang kesehatan. Yang ketiga, kesulitan membedakan info valid. Banyak masyarakat sulit membedakan informasi yang benar dan yang palsu. Yang keempat, dampak pada kesehatan publik. Informasi yang salah dapat menyebabkan kepanikan atau tindakan yang salah. Yang kelima, pentingnya literasi digital. Edukasi digital diperlukan agar masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi. Yang keempat, kesetaraan akses. 1. Kesenjangan digital. Masih terdapat perbedaan akses teknologi antara daerah maju dan terpencil. Yang kedua, akses internet terbatas. Banyak wilayah pedesaan yang masih kesulitan mendapatkan akses internet. Yang ketiga, hambatan finansial. Tidak semua masyarakat mampu membeli perangkat digital untuk mengakses layanan kesehatan. Yang keempat, kurangnya literasi teknologi. Lansia seringkali kesulitan memahami cara menggunakan teknologi kesehatan.
Yang kelima, pemerataan infrastruktur. Diperlukan investasi untuk memperbaiki infrastruktur TIK, terutama di daerah terpencil. Edukasi pemanfaatan TIK dalam kesehatan. Yang pertama, memahami sumber informasi. Dalam memanfaatkan TIK, penting untuk memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang kredibel, seperti 1. Menggunakan situs resmi, contohnya WHO atau Kemenkes. Yang kedua, memverifikasi kredibilitas aplikasi dan artikel kesehatan. Yang ketiga, mengecek latar belakang penulis artikel untuk memastikan keabsahannya. Yang keempat, membandingkan informasi dari beberapa sumber sebelum mengambil kesimpulan. Yang kelima, waspada terhadap klaim kesehatan yang berlebihan atau tidak masuk akal. Kedua, melawan misinformasi. Misinformasi di bidang kesehatan dapat berbahaya, sehingga perlu langkah pencegahan seperti 1. Memverifikasi berita sebelum dibagikan. 2. Menggunakan tools pengecekan fakta atau fact-checking tools. Yang ketiga, melaporkan konten kesehatan yang menyesatkan. Yang keempat, mengikuti sumber terpercaya seperti Kemenkes. Yang kelima, meningkatkan literasi digital agar masyarakat lebih kritis terhadap informasi. 3. Keamanan data. Untuk melindungi data dan kesehatan pribadi, langkah-langkah berikut dapat dilakukan. Yang pertama, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Yang kedua, mengaktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan tambahan. Yang ketiga, menghindari berbagi data sensitif secara online. Yang keempat, memperbarui aplikasi kesehatan secara rutin untuk menghindari celah keamanan. Yang kelima, membaca kebijakan privasi aplikasi dengan cermat. Yang keempat, mendorong keadilan digital. Pemanfaatan TIK harus inklusif, sehingga semua masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah 1. Mendukung program internet murah agar akses lebih terjangkau. 2. Mengadakan pelatihan digital, terutama untuk kelompok lansia yang sering kesulitan menggunakan teknologi. 3. Mengadvokasi pemerataan infrastruktur TIK, terutama di wilayah terpencil. 4. Mengembangkan aplikasi kesehatan yang ramah pengguna, termasuk bagi kelompok non-teknis. 5. Mempromosikan inklusi digital untuk memastikan semua orang bisa mengakses layanan kesehatan berbasis TIK. Rekomendasi pemerintah. Peningkatan keamanan data. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan TIK di sektor kesehatan, keamanan data harus menjadi prioritas. Langkah-langkah yang disarankan yaitu 1. Implementasi standar keamanan tinggi. Pemerintah perlu menetapkan standar keamanan yang ketat untuk semua sistem kesehatan digital. 2. Audit keamanan sistem kesehatan secara rutin. Langkah ini penting untuk memastikan sistem tetap aman dari ancaman cyber. Yang ketiga, regulasi ketat perlindungan data medis. Dibutuhkan aturan hukum yang tegas untuk melindungi data medis agar tidak disalahgunakan. Yang keempat, sanksi tegas bagi pelanggaran data pribadi, memberikan efek jerak kepada pihak yang melanggar privasi pasien. Yang kedua, kampanye literasi digital. Meningkatkan literasi digital masyarakat dan tenaga kesehatan sangat penting agar manfaat TIK dapat dirasakan secara maksimal. Upaya yang direkomendasikan yaitu 1. Program edukasi TIK Kesehatan Nasional, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi di bidang kesehatan. 2. Kolaborasi dengan influencer kesehatan. Menggunakan figur publik yang terpercaya untuk menyampaikan pesan terkait pentingnya literasi digital kesehatan. 3. Integrasi literasi digital ke kurikulum. Pendidikan formal harus mulai mengajarkan pentingnya literasi digital sejak dini. 4. Pelatihan tenaga kesehatan tentang TIK, agar tenaga medis dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif dan efisien dalam pekerjaannya. Rekomendasi masyarakat. Yang pertama, penggunaan teknologi secara kritis. Masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan teknologi kesehatan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, verifikasi sumber informasi kesehatan. Pastikan informasi kesehatan berasal dari sumber yang terpercaya, seperti WHO atau Kemenkes. Yang kedua, evaluasi kritis klaim medis online. Jangan langsung percaya pada klaim kesehatan tanpa bukti ilmiah. Yang ketiga, konsultasi dengan dokter sebelum self-diagnose. Menggunakan teknologi boleh, tetapi tetap prioritaskan konsultasi dengan tenaga medis. Yang keempat, gunakan aplikasi kesehatan bersertifikat. Pilih aplikasi yang telah diverifikasi dan memiliki izin resmi untuk memastikan keamanan dan keakuratan informasi. Yang kedua, edukasi data privasi dalam era digital. Masyarakat juga harus memahami pentingnya melindungi data pribadi, khususnya data kesehatan.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah 1. Pahami risiko berbagi data kesehatan. Jangan sembarangan memberikan data pribadi ke aplikasi yang tidak terpercaya. 2. Baca syarat layanan aplikasi dengan teliti. Perhatikan bagaimana data akan digunakan sebelum menyetujuinya. 3. Gunakan pengaturan privasi yang ketat. Manfaatkan fitur keamanan pada aplikasi untuk melindungi data. 4. Waspadai phishing dan scam kesehatan. Selalu berhati-hati terhadap penipuan online yang sering menyasar informasi kesehatan. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.